V, Izin V. Rija. ya evet. Karena kalau Rica nanti jadi ayam nih, Rica-Rica. Jadinya Rija ya kalau di Turki. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Maaf sudah mulai agak serak ya. Eh, Terima kasih, saya senang sekali malam ini teman-teman hadir kembali untuk melanjutkan pelajaran bahasa Turki. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai izin V Rija. Kalau izin itu artinya ya sama kayak bahasa Indonesia ya izin juga atau minta permisi seperti itu. V itu dan, kemudian ini bacanya Rija ya, bukan Rica ya. Ada Kak Sri di sini. Iya, ada Kak Sri. Ini Rija ya Kak Sri ya, bukan Rica ya. Ya, Oke. Rija. Kak Sri boleh baca supaya memperlancar yang dari sini. Izin V. Rija. V. eh, P-nya agak lebih tebal kayak Kak. V. V. Oh, ya, ya. V. Rija. Izin, V. izin V. Rija. Ya, Evet. Karena kalau Rica nanti jadi ayam nih, Rica-Rica. Jadinya Rija ya kalau di Turki. Oke, jadi yang pertama izin. Izin itu kita permisi. Permisi itu meminta sesuatu hal kepada orang lain. Jadi kita permisi gitu ya. Nah, di sini formatnya adalah fiil atau kata kerja, ya. Kata kerjanya itu ditambah a bilir atau e bilir, termasuk juga dikasih huruf y jika diperlukan karena ada pertemuan antara dua huruf vokal. Makanya di dalam kurung ya, kalau dia nggak huruf vokal di fiilnya terakhirnya itu, kita langsung kemudian ditambah mim, ya, mim. Mim itu artinya apakah aku? Nah, seperti itu. Tapi dalam hal ini maknanya adalah bolehkah saya gitu ya, bolehkah saya seperti itu. Karena dia sudah bergabung dengan kata ini. Eh, ini cara saya menghafalnya ya, cara saya mengingatnya adalah kan penuh dengan akhiran ya kalau di bahasa Turki ya, imbuhan tapi kan akhiran dia. Nah, itu. Saya cara menghafalnya adalah ini abil. Abil itu kalau di bahasa Inggris kan able ya. Able itu kan bisa, boleh ya. Cara menghafal saya ya. Jadi abil, able. Ya, artinya bisa atau boleh. Ya, jadi kalau ada abil, pasti ada ebil ya, karena dia berubahnya dua kali ya. Nah, seperti itu. Kenapa dia ada A, ada satu lagi ada E? Karena huruf vokal terakhir dari fiil ini yang menentukan. Gitu. Itu pembahasannya di harmonisasi vokal dua cara. Ya, teman-teman, saya rasa udah pada paham semua ya. Gitu. Jadi, contohnya adalah kita ambil kata kerjanya adalah sormak. Nah, ini termasuk kalimat yang penting juga nih ya. Sormak itu artinya adalah bertanya atau menanyakan dalam bahasa Turki. Sormak, sormak. Nah, jadi seperti dari ini ya, dari formula ini ya, maknya kita kita gunakan lagi karena ini bentuk to infinitive-nya ya, kata kerja bentuk dasarnya. Kemudian kita lihat huruf vokal terakhirnya adalah huruf O. Karena huruf O, makanya kita gunakan adalah yang atas ya, abilir ya, abilir. Oke, bir soru sorabilir miyim ya. Jadi, bolehkah saya menanyakan sebuah pertanyaan ya, ya formal sekali ya. Bolehkah aku bertanya sesuatu hal kayak gitu ya atau bir şey gitu ya. Bir soru sorabilir miyim? Bolehkah aku menanyakan sebuah pertanyaan? Nah, seperti itu. Ada yang mau membaca ini? Tiga kalimat ini sekalian latihan. Siapa yang bersedia? Coba, Hojam. Namanya siapa? Soalnya udah banyak. Kak Oh, Anissa. Oh, boleh Anissa silakan Kak Hojam. Anissa coba. Langsung tiga ya. Yang kedua. Oh, Oh, boleh ya. yang bir soru sorabilir miyim? Oh, evet. Devam et. Oturabilir miyim? Evet. Çok güzel. Bu dosyayı alabilir miyim? Ya, super. Ya, super sin. Oke. Ya.
Jadi itu adalah kita mencoba mengizinkan. Oke. Sekarang kalau Kak Aprianti, boleh artikan Kak yang nomor dua, Kak Aprianti? Oturabilir miem. Obturabilir miem ya Oja. Iya, betul. Apakah aku boleh duduk ya? Iya, seperti itu. Bolehkah aku duduk atau apakah aku boleh duduk? Ya, dia meminta izin ya. Saya, maksudnya kita meminta izin kepada orang tersebut. Oturabilir miem. Nah, seperti itu. Ini kata dasarnya adalah otur, ya. Kayak gitu. Terima kasih Kak Aprianti. Sama-sama Oja. Kemudian Kak Eni. Kak Eni kebetulan katanya lagi banyak waktu nih. Kalau biasanya Kak Eni nggak banyak waktu, tapi banyak uang ya Kak Eni ya. Amin, semoga saja. Boleh baca dan artikan Kak ini yang ketiga Kak. Yang mana? Yang tiga Kak yang ini. Putus, putus, syai, ala bilir mihim, Iya, artinya Kak. artinya, eh, bisakah saya mendapatkan file ini? Betul ya, file atau berkas ini ya, gitu. Alabilir mim Hmm, ya. Jadi kata dasarnya, kata kerjanya adalah almak ya. Almak itu jadi kita gunakan abil tadi ya. Able bisa ya. Bisakah, bolehkah? Bolehkah saya mengambil ya, mengambil atau mendapatkan file atau berkas ini. Ini kan kata dasarnya dosia. Ini sekalian belajar juga ya, mumpung mumpung ada ya. Nah, kan kita sudah belajar kemarin itu namanya Belit Meeki ya di pelajaran sebelumnya ya. Sesuatu hal yang spesifik ya. Makanya di sini dia awalnya kan dosia ini ya. Dosia, dosia ya. Ya, dosia itu kan berkas. Kenapa dia berubah menjadi ditambah lagi ye ya? Aslinya adalah dosia ditambah e ya. Ada yang bisa jawab kira-kira? Specific Ya, object. spesifik objek. Artinya adalah budosyaye adalah berkas yang ini, yang mana yang ini, yang tertentu ya. Mungkin udah jelas ya, udah dipegang atau udah ditunjuknya seperti itu ya. Ya, jadi sesuatu yang spesifik. Tapi kalau dia, makanya ketika ada tambahan imbuhan bu, kata bu ya, biasanya biasanya itu kata bendanya itu langsung berubah jadi spesifik gitu karena ini itu pasti sesuatu yang udah jelas ya yang ini yang itu gitu kan bukan hal yang umum lagi gitu kan Bu Kahveyi, Bu Elmaye gitu jadinya ketika ada kata bu ada o atau shu itu biasanya ditambahkan i u atau u yang menunjukkan adalah sesuatu yang udah spesifik sudah tertentu. Nah, bedanya ketika kita mengatakan dosya ala bilirmin, nah itu tidak tahu tuh berkas yang mana. Itu bedanya dari pelajaran yang sebelumnya atau belirme eki, sesuatu yang spesifik. Harusnya teman-teman sih udah pada tenang nih kenapa stand berubah jadi seni ya. Itu pertanyaan besar saya dulu. Eh, Ketika saya bisa tahu jawabannya itu ya senang sekali gitu. Oke, nah sekarang kita latihan ya. Latihan Kak Eni boleh minta satu kata kerja dan boleh meminta izin gitu. Minta sumbangan satu kata kerja Kak Eni. Oh, Kak Eni maaf, Kak Evi maksudnya. Kak Eni tadi sudah ya, Kak Eni ya. Maaf ya, Kak Eni. Yes, ye. Kak Evi boleh sumbangan satu kata kerja. Hmm, apa ya? Kata kerja. Iya, kata kerja Kak. Feel atau verb. Eh, bolehkah, eh, bolehkah saya bekerja hari ini? Hmm, Charles berarti ya. Charles Mark ya. Eh, Males, Mak. Jadi terkadang agak rancu antara bekerja sebagai kata kerja dengan pekerjaan sebagai kata benda ya. Kalau pekerjaan sebagai kata Hmm, benda itu is ya.
Jadi ini nggak ada titiknya ya. Mohon maaf, keyboardnya bukan keyboard Turki ini. Çalışmak ya. Oke, kemudian hari ini adalah bu bugün. 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 Oke, tapi ada titiknya. Kita tambah. Apa tadi Kak? Evi mau bilang apa tadi? Bolehkah saya? Bekerja hari ini. Oke. Jadi bagaimana Kak? Jadinya çalışmak ini kita berubah jadi pakai abil atau ebil? Nggak pakai titik itu ya. Oh iya, Ini nggak nggak pakai pakai titik. Iya, nggak pakai titik Kak. nggak pakai titik. Abil. Abil, oke. Abil. Çalışabilir Bilir. miyim? Min. Iya, çok güzel. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Terima kasih ya Kak Evi ya. Jadi, bolehkah saya bekerja hari ini? Bugün çalışabilir miyim? Gitu. Teman-teman yang lain jadi boleh berlatih sendiri nanti ya setelah pelajaran ini masing-masing siapkan satu kata kerja kemudian seperti contoh ini diubah-ubah aja dan seperti saya sampaikan tadi tips saya ketika belajar ya ya mungkin teman-teman punya tips sendiri masing-masing kan nggak apa-apa di sharing aja kalau mau di grup caranya belajar karena kan kalau cara belajar itu kan cocok-cocokan ya bagaimana style gaya orang ya. Seperti kalau saya ketika menghafal atau mengingat akhiran ini adalah seperti tadi karena kebetulan mirip dengan bahasa Inggris ya able ya bisa able makanya ebil ya kan. Saya ingatnya itu adalah bisa atau boleh gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke rija ya. Rija itu adalah permintaan. Rija itu adalah permintaan. Permintaan sebagai kata benda ya. Makanya ketika kita jadikan kata kerja melakukan permintaan atau meminta, dia jadinya rija etmek. Ini adalah kata kerja ya, jadi bisa dibedakan ya. Kalau rijanya aja itu adalah kata benda, permintaan, rija etmek. Jadi di bahasa Turki itu kalau ada kata benda dikasih etmek atau yapmak gitu, artinya dia jadi kata kerja melakukan kan. Etmek itu kan melakukan juga mengerjakan. Mengerjakan permintaan artinya meminta ya. Rija etmek. Makanya ada kalimat rija ederim ya, rija ederim. Artinya secara teksnya adalah rija itu permintaan, ederim ya, saya yang melakukan ya, saya melakukan permintaan, saya yang meminta gitu. Makanya ketika orang bilang terima kasih gitu kan, kita bilang, oh aku yang meminta, artinya ya sama-sama gitu. Aku yang meminta kok supaya dia tidak sungkan seperti itu ya. Itu makna arti teksnya ya. Rija ederim artinya aku yang melakukan permintaan, aku yang meminta. Jadi di sini kita melakukan permintaan kepada seseorang. Bisa pakai misin kalau kita sudah akrab, sudah teman dekat, kemudian memang usianya lebih muda dari kita biasanya ya. Atau pakai eh, misinis ya. Misinis kalau kita lagi di kereta api ya seperti itu. Ya, gitu nggak ya? Misinis. Ya, kalau orangnya lebih dari satu atau dalam situasi formal atau orang yang kita hormati gitu. Nah, ini contohnya yang mau baca Kak Nina nih. Kak Nina dari Korea ini udah lama nih nggak ketemu. Kemarin ke Korea mana Kak? Utara atau selatan? Utara. Utara. Oh, senangnya ke utara rupanya ya. Ya, silakan Kak Nina, boleh dibaca. Semuanya Hoja. Ah, boleh semuanya kalau memang berminat. Satu aja deh kayak. Oh iya. Oke, boleh satu pun jadi. Hmm. Tekrar edebilir misiniz. Iya, artinya Bisakah kamu ulangi? ya. Bisakah kamu mengulangi ya? Bisakah kamu ulangi ya? Terima kasih ya Kak Nina ya. Jadi ini kata dasarnya atau kata kerjanya adalah tekrar etmek. Tekrar itu kan pengulangan, tapi dalam bentuk kata benda ya. Kalau ada etmek
ya itu berarti dia mengerjakan ya, gitu. Nah, ini kan berubah menjadi D ya karena perubahan. Jadi di bahasa Turki itu yang berubah bukan hanya harmonisasi huruf vokal yang A, E, I dan segala macam itu, tapi ada juga perubahan konsonan ya, beberapa konsonan tuh berubah. Ini termasuk pertanyaan ke Eva sebelumnya ya, kapan dia berubah ya, gitu kan? T menjadi D, kemudian K menjadi Yumusake dan sebagainya itu. Saya sudah temukan Kak jawabannya, tapi nanti lagi saya susun dulu ya, supaya bisa terstruktur dengan baik sesuai teorinya. Memang ada teorinya, cuman kan hari itu saya bilang saya lupa gitu ya. Kalau dicari nggak ketemu, kalau nggak dicari dia datang gitu. Dan dia sudah datang lagi saya tulis secara inilah, secara urutan ya supaya lebih mudah nanti dipahami. Ada tuh teorinya nanti kenapa dia berubah ya. Jadi dari T menjadi D, dari P menjadi B ya kan kitab menjadi kitab kadang gitu ya. Itu ada juga. Oke, jadi artinya adalah bolehkah kamu mengulanginya? Bisakah kamu mengulanginya? Kayak gitu ya. Ini kita meminta. Oke, berikutnya di sini. Nah, Kak Evas boleh bantu baca yang nomor dua. Yang nomor dua. Cevap, ya, Iya, jawab. Cev verebilir misin. Iya. Artinya Kak? Bisakah kamu memberikan balasan atau jawaban? Iya, jawabannya menjawab. Bisakah kamu menjawabnya? Bisa memberikan. Iya, kalau secara teks ini memang jawab itu balik lagi ya. Tadi kata benda dia jawab, jawaban. Vermek itu memberikan ya, memberikan jawaban yang maksudnya menjawab gitu ya. Menjawab. Bisakah kamu menjawabnya? Bisakah kamu memberikan jawaban? Nah, jadi seperti itu di bahasa Turki itu banyak kata kerja yang dibentuk dari kata benda gitu, dibentuk dari kata benda. Ini kata bendanya adalah jawaban. Kemudian kata kerjanya adalah memberikan. Jadi memberikan jawaban ya, menjawab maksudnya ya, vermek. Contoh yang lain adalah karar. Karar itu ada, boleh bantu teman-teman? Karar itu apa artinya? Karar. Karar. Keputusan. Iya, keputusan ya. Kak siapa tadi? Kak Yasinta ya. Keputusan ya. Jadi kalau di kita kan membuat keputusan ya, tapi di bahasa Turki itu memberikan keputusan dia karar vermek gitu. Jadi kata kerjanya ya ketika kita memutuskan sesuatu ya, kita gunakan karar vermek. Keputusannya sendiri adalah karar gitu. Jadi karar verdim katanya. Aku sudah memutuskan gitu. Memutuskan dalam hal ini ya, bukan memutuskan pacar seperti itu maksudnya. Memutuskan membuat suatu keputusan, membuat suatu sikap gitu. Kalau kalau memutuskan pacar tuh lain lagi ya. Teman-teman ada yang tahu kata kerjanya. Oke, nanti mungkin bisa di Google ya, di Google Translate. Bosan kali, bosan. Jangan langsung bosan nggak? Itu sudah level yang tinggi. Oke lah kita lanjut ya. Yang berikutnya nomor tiga adalah Kak siapa sih? Kak Aprianti boleh bantu baca Kak? Yang nomor tiga. Bana yardım edebilir misin? Ya, artinya Kak. Bolehkah kamu membantuku ya? Iya, gitu ya. Balik lagi ya, yardem itu adalah bantuan, kata benda ya. Jadi ini banyak ketemu kata kerja yang dibentuk dari kata benda ya. Yardem et make adalah melakukan bantuan, ya memberi bantuan, menolong lah maksudnya seperti itu ya. Yardem et, ya tolong, tolong kan seperti itu ya. Jadi yardemnya aja adalah bantuan. Kalau yardem et make adalah kata kerjanya ya, memberikan bantuan. Oke. Nah, oke, sampai di sini dulu penjelasannya. Kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan dulu terkait dua hal ini, izin dan rija, sambil nanti dilatih-latih ya, sepulangnya dari sini.
Jangan keluyuran nanti kalau sudah selesai ya. Langsung pulang ya. Langsung pulang latihan. Hojam mau tanya, Oh, boleh Kak kalau Yasinta. mereka gimana? Mereka. Bisa untuk Oh, mereka. kita kan meminta, nggak ada meminta kepada mereka. Kalau kita meminta, pasti kita langsung ke orangnya kan. Kita kalau kalau ke mereka, pasti kan kita datangi atau kita telepon langsung ke orangnya kan, kamu atau kalian gitu. Jadi kita ketika kita meminta, melakukan permintaan, ya, ketika mereka itu akan menjadi kalian atau kamu gitu Kak logikanya. Pasti pakai misin atau misinis lagi gitu. Karena ketika umpamanya kita lagi ngobrol nih kayak Sinta ya gitu kan. Tiba-tiba aku mau minta bantuan sama mereka gitu kan. Maksudnya ya. Ya, Ya, ketika saya udah ya meminta mereka. bantuan kepada mereka, mereka kan jadi kalian atau kamu lagi karena ketika ke mereka saya udah datang ke mereka, pasti apakah kamu bisa tolong aku? Karena ketika saya udah datang ke mereka, saya bilang mereka lagi, bukan dia berarti yang dimaksud gitu. Ya, logikanya seperti itu kan. Jadi akan tetap tetap misin atau misinis kalau kita meminta gitu. Nggak ada yang lain karena ketika ke mereka pun atau ke dia gitu ya. Kita lagi ngobrol nih, oh aku mau minta bantuan ke dia deh gitu kan. Saya telepon gitu kan. Ketika saya telepon dia, pasti saya bilang, maukah kamu membantuku gitu kan? Nggak adakah maukah dia gitu. Kalau maukah dia, ngapain sama dia lagi gitu. Pasti ke orang yang berbeda lagi gitu. Gitu ya jawabannya ya. Ini udah termasuk pertanyaan Paham yang Hojam. bagus. Ya, ini termasuk pertanyaan yang bagus juga. Karena dari tadi kan cuman ada, mungkin dari situ ya Kak, misin atau misinis gitu ya. Kenapa cuman ada itu gitu kan? Iya, Ya itu. Karena ketika kita ke mereka atau ke dia, kita ketemu akan tetap gunakan ini lagi gitu, misin atau misinis lagi. Karena kita sudah berkomunikasi langsung dengan dia, dengan orang tersebut yang menjadi lawan bicara kita kan. Tidak mungkin dia lagi gitu. Kalau dia lagi nggak selesai-selesai tuh. Kita ngomong gini, oh ke dia, saya datang ke dia, oh ke dia gitu kan. Dia terusnya akhirnya nggak akan ketemu. Oke, ada lagi pertanyaan yang bagus dari Kak Yasinta. sama satu lagi Hojam, Oh boleh. ihtimal. Bentar Kak, iya pertanyaan yang bagus nih ya. Pertanyaan yang bagus itu biasanya jawabannya susah. Kalau sangat bagus nggak bisa dijawab biasanya ya. Oke, gimana Kak? Ihtimal. Ihtimal maksudnya apa? Oh, ihtimal itu kan perkiraan atau ini ya, ramalan lah kayak gitu. Kakak mau mau bagaimana ini maksudnya? Ihtimal. Ihtimal. Contoh kalimatnya gimana Hojam ihtimal? Itu ihtimal itu mungkin gini ya. Saya perkirakan besok hujan gitu. Saya Oh memprediksi gitu. gitu, iya. Tapi saya terus terang belum belum terlalu menguasai materi itu ya. Jadi ihtimal itu adalah kita kita memprediksi gitu, menyangka, menyangka gitu. Memang itu ada bahasannya juga Kak. Dan saya udah belajar, cuman saya nggak konsen. Nah, seperti itu. Nanti saya coba cari ya, mungkin Sama. bisa jadi materi untuk minggu depan juga. Nah ini enaknya kalau sama-sama belajar kan, saya jadi merefresh lagi kan. Seingat saya sih seperti itu Kak, tapi kan seperti saya bilang ya nggak 100% benar juga. Nanti saya lihat lagi ya. Atau teman-teman yang lain ada yang bisa jawab mengenai ihtimal? Ihtimal. Nah, kalau belum ada, jadi PR bersama ya. Kita coba cari ya, karena memang itu ada kaitannya juga. Dan tapi saya nggak ingat ya, kayaknya bukan di level A1 sih itu ihtimal itu Kak. Ya, terima kasih ya. Saya udah prediksi tadi gitu. Pertanyaannya nggak bisa dijawab. Jadi saya bilang tadi kan pertanyaannya bagus, agak susah dijawab. Kalau sangat bagus tuh udah nggak bisa dijawab ya. Nanti kita cari bersama dan sama-sama belajar. Ayo teman-teman yang lain ada lagi? Kak Anita, Bang Ari, Kak Sri tadi udah ya. Ada yang mau latihan? Ada yang bisa terjemahkan ini?
Ada yang mau? Maksudnya mau menerjemahkan ya gitu. Atau yang di atas deh, yang di atas dari sini ya. Iya. Oh, ada yang mau mencoba? Ini kan sekalian latihan ya. Atau yang kedua? Saya mau coba hojam Anissa. Oh ya, Kak Anissa silakan. Hmm, Yang mana ada dua kalimat nih, Kak Anissa. Sama aja deh. Oh ya boleh. Seni seve bilir miyim. Evet. Yang kedua. Tadi yang pertama ya. Yang kedua rindu Hmm. itu apa ya? Osle, Iya, Osle ya rindu itu. özlemek. Ya, özlemek. Ya. Seni Osleye bilir miyim. Çok güzel. Udah pakai iye ya. Kenapa kita pakai ye? Karena huruf vokal. Oke, bentar ya. Seni, Udah dua urut. özle, ye, ya. Bilir, mim. Nah, gitu. Özle. Wah, titiknya jadi kayak kuping ini. Nggak apa-apa lah ya. Ya, sudah benar. Özleye ya. Jadinya ada tambah ekstra y. Nah, seperti itu. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau memberikan contoh ke Anita? Kak Anita biasanya banyak stok ini kata-kata. Belum nemu aja. Oh, belum ya. Bang Ari ada mau melakukan percobaan? Menyimak dulu bang. Oh iya, oke. Nah, mencoba ya. Maukah kamu mencoba? Gimana jadi mencoba apa kata kata kerjanya? Mencoba, mencoba. Dene ya? Denemek, Evet. Denemek. Oh, kalau itu bukan izin ya. Bolehkah aku mencoba? Oh, boleh juga sih. Bolehkah aku mencoba ya? Ayo. Bolehkah aku mencoba berarti dene ye. Gitu ya. Ini di mana nih udah nggak muat lagi. Nah, di sini aja. Dene ye bilir mim. Ah, bolehkah aku mencoba? Nah, seperti itu. Kita mau jawab, evet, boleh, cobalah gitu. Ya, jawabannya gimana kira-kira? Jadi nanti ini ada kaitannya juga dengan sebenarnya nggak ada kaitannya ya kita kait-kaitkan aja ya. Ada nanti pembahasannya tapi itu di A2 sih sebenarnya ya. Itu ada namanya Emir Kipi ya. Evet, Dene gitu ya. Ya, cobalah seperti itu ya.